Ikhwan sudahnya di belakang. Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa safiyuhu wa khaliluhu wa rasuluh. Yaqulu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fillah a'azzakumullah. Di kesempatan kali hari ini bi'idznillah wa bitaufiqihi kita akan melanjutkan kembali qiraah pembacaan dari kitab Syarah Al-Maqdumah Al-Hadiyah fi Aqidati Ahli Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Dan pada pembahasan yang lalu kita masih membaca penjelasan dari Asy-Syarih yaitu Syekh Shalih Al-Fauzan terhadap kalam Abdullah bin Abi Dawud pada bait yang kedua dari maqamah ini, yaitu ucapan beliau wajib bi kitabillahi was sunnatillati atat ar-rasulillahi tanju wa tarbahu. Dan ikutilah di dalam agamamu Al-Qur'anul Karim, dan juga ikutilah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Niscaya engkau akan selamat dan mendapatkan keberuntungan. Ini bait yang kedua yang disebutkan oleh An-Nazim, yaitu Abdullah bin Abi Dawud As-Sijistani rahimahullah, yang memberikan kepada kita agar kita di dalam beragama berpegang mengikuti Al-Qur'anul Karim dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Syekh Shalih Al-Fauzan beliau telah menjelaskan kemarin yang telah kita baca apa itu makna as-sunnah menurut bahasa dan juga secara istilah. Yang beliau sebutkan adalah as-sunnah jamak sunnatin. Sunnah merupakan jamak dari kata sunnah yang secara bahasa adalah thariqah. Yang dimaksud di sini adalah thariqatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu jalannya atau metode yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beragama, di dalam agama ini, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita, kepada umatnya agar mengikuti sunnah beliau. Maksudnya adalah jalan beliau, metode beliau di dalam beragama. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Alaikum bi sunnati. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika menyebutkan, memberikan wasiat kepada para sahabatnya yang dikenal dengan wasiat perpisahan, di mana dalam wasiat tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada umatnya
di antara umatku. Perselisihan, perbedaan pendapat, khilafat antara umat Islam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepada para sahabat untuk apa? Alaikum bisunnati, maka wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku. Dan yang dimaksud di sini adalah sunnah thariqah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jalan yang ditempuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam masalah agama ini, baik perkara yang wajib maupun perkara yang sunnah, baik di dalam masalah akidah, masalah ibadah, dan yang lainnya yang merupakan bagian dari agama ini. Ini makna sunnah. Kemudian Syekh Al-Fauzan menyebutkan makna sunnah secara istilah yang disebutkan oleh ahli hadis. Dan kemarin sudah kita sebutkan bahwa sunnah memiliki makna yang berbeda-beda sesuai dengan ulama bidang apa yang menyebutkan istilah sunnah tersebut atau memberikan definisi sunnah tersebut. Kalau sunnah menurut ulama akidah adalah lawan dari kata bid'ah, lawan dari kata bid'ah. Sunnah menurut ahli hadis atau sunnah menurut fuqaha ahli fikih adalah ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu, yaitu perkara yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Ini sunnah menurut ulama ahli fikih. Dan sunnah menurut al-muhadditsin atau ahli hadis adalah ma thabata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin, yang disebutkan oleh para ulama ahli hadis, yaitu apa-apa yang telah tetap yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun ucapan beliau ataupun persetujuan beliau ataupun hal-hal yang berkaitan dengan sifat-sifat beliau, sifat-sifat beliau. Ini makna sunnah menurut apa yang disebutkan oleh para ulama ahli hadis. Dan makna sunnah yang disebutkan oleh ulama ahli hadis ini adalah murad atau persamaan kata dari al-hadis, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari pengertian sunnah menurut ulama ahli hadis, maka ada sunnah fi'liyah, yaitu sunnah Rasulullah SAW dalam bentuk perbuatan. Ada sunnah qauliyah, sunnah Nabi SAW dalam bentuk ucapan, dan juga ada sunnah takririyah. Ada sunnah Nabi SAW dalam bentuk takrir ataupun persetujuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Kemudian Syekh Al-Fauzan menyebutkan bahwasanya wajib bagi kita untuk berdalil dengan sunnah setelah Al-Qur'anul Karim. Dan bahwasanya sunnah ini adalah merupakan sumber al-masdar atsani, sumber di dalam agama Islam yang kedua setelah Al-Qur'an Karim. Maka tidak boleh dilepaskan antara Al-Qur'an dan sunnah. Al-Qur'an dan sunnah ini merupakan hujjah, dalil yang disepakati oleh seluruh para ulama. Para ulama sepakat bahwa Al-Qur'an dan sunnah ini merupakan hujjah ataupun dalil di dalam masalah agama ini. Sehingga kalau dibahas oleh para ulama usul fikih, di sana ada al-adillah al-muttafaqu 'alaiha, yaitu ada dalil-dalil yang disepakati oleh para ulama bahwa dalil-dalil ini harus dijadikan sebagai hujjah dalil dalam masalah agama, yaitu Al-Qur'an dan sunnah yang disepakati ada 4. Yang pertama Al-Qur'an,
yang kedua as-sunnah, yang ketiga ijma, dan yang keempat adalah qiyas. Ya, ini dalil-dalil dalam agama kita, dalil-dalil syar'i yang disepakati oleh para ulama tentang dijadikannya hujjah di dalam masalah agama ini. Al-Quran, kemudian sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis-hadisnya, kemudian yang ketiga adalah ijma, kemudian yang keempat adalah qiyas. Dan di sana ada dalil-dalil yang lain, tetapi para ulama berbeda pendapat tentang dalil-dalil ini. Sebagian ulama menjadikan ini sebagai dalil, ya. Sebagian ulama menyebutkan, ya, tidak dijadikan sebagai dalil. Yang diantaranya adalah al-istishhad. Al-istishhad. Apa al-istishhad? Al-istishhad adalah menetapkan hukum sebuah perkara, ya, di zaman sekarang atau di masa yang akan datang, dan menetapkan atau menafikan sebuah hukum dalam sebuah perkara di masa sekarang atau yang akan datang dengan landasan atau dikembalikan kepada hukum asalnya. Hukum asalnya ini al-istishhad. Maka dikenal oleh para ulama ada istilah al-bara'atul asliyah. Al-bara'atul asliyah atau disebutkan oleh para ulama seperti al-aslu makana ala makana. Asal hukum sesuatu itu dikembalikan kepada hukum asalnya. Kalau sudah masuk usul fikih ada berikutnya. Ini istihad. Maksudnya menetapkan hukum sesuatu itu dikembalikan kepada hukum asalnya. Misalnya hukum asal air itu apa? Suci. Hukum asal air itu suci. Nah, kita ingin menetapkan, ya, air ini suci atau tidak suci, bisa kita dapati air, ya. Maka kita kembali kepada hukum asalnya. Kita tahu apakah air tersebut dia sudah terkena najis atau belum. Maka kita kembali kepada hukum asalnya itu suci sampai kita yakin bahwasanya air itu sudah terkena najis. Sudah terkena najis. Kalau terkena najis berarti najis. Tapi kita lagi misalnya ini air itu suci atau tidak. Maka kembalikan saya kepada hukum asalnya, yaitu suci. Yaitu suci. Ini harus disahkan. Tapi kalau ulama berbeda pendapat apakah ini sebagai dalil atau bukan. Di antara dalil juga yang disebut oleh para ulama, namun dalil ini diperselisihkan oleh para ulama, adalah ucapan para sahabat, kaum sahabi, ucapan seorang sahabat. Apakah itu dalil atau bukan? Ya, apakah itu dalil atau bukan? Sebagai ulama ada yang memandang bahwa ucapan sahabat, seorang sahabat itu sebagai dalil. Sebagian ulama yang lain menyebutkan ucapan seorang sahabat bukan dalil. Ya, sehingga nanti, ya, akan terjadilah perbedaan pendapat di dalam masalah penetapan sebuah hukum karena perbedaan pendapat para ulama di dalam menetapkan, ya, asal dari untuk menetapkan hukum tersebut, usulnya. Ya. Ucapan sahabat, namun yang pendapat yang lebih kuat adalah bahwasanya ucapan sahabat, seorang sahabat itu bukan dalil, ya, bukan dalil. Namun apabila ucapan kebanyakan sahabat atau ijma'nya sahabat itu adalah sebuah dalil. Kemudian ada juga yang diperselisihkan oleh ulama di antara adalah syariat maqoblana, syariat Nabi sebelum Nabi Muhammad. Syariat umat sebelum, ya, umat Nabi Muhammad, apakah itu sebagai dalil atau bukan? Ini juga diperselisihkan oleh para ulama, ya. Kemudian juga ada dalil yang lain, al-masalih al-mursalah, ya, maslahat, ya, maslahat mursalah, ya, dan, ya, beberapa perkara yang lainnya yang diperselisihkan oleh para ulama. Intinya bahwa para ulama sepakat menjadikan 4 dalil, ya, sebagai hujjah di dalam agama kita. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
Yang ketiga adalah ijma, dan yang keempat adalah qiyas. Ya, meskipun ada satu madhab yang menolak qiyas. Ya betul. Kalau jumhur semuanya menerima qiyas. Satu madhab menolak qiyas, yaitu madhab Dhahiri. Madhab Dhahiri mereka menolak qiyas. Ya. Baik. Kemudian kemarin saya sudah yang membahas tentang al-aslul awwal al-Qur'anul Karim. Dari yang pertama ya, adalah Al-Qur'anul Karim. Dari yang kedua adalah as-sunnah nabawiyah yang merupakan wahyu yang kedua setelah Al-Qur'anul Karim. Beliau bawakan beberapa ayat yang menjadikan dalil ya, bahwa kita harus mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran agar kita menjadikan sunnah Nabi itu agar kita ikuti dan kita jadikan sebagai dalil, Di antaranya firman Allah, wa ma'atakum ar-rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasulullah berikan kepada kalian maka ambillah, dan apa yang Rasulullah maka tinggalkanlah. Ya. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah takut orang-orang yang menyelisih perintahnya, itu perintah Rasulullah SAW, dia akan terkena fitnah dan atau dia akan mendapatkan adab yang pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan beberapa banyak sekali Al-Quran Karim yang menyebutkan ya, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mengikuti sunnah Nabi SAW dan tidak mencukupkan kepada Al-Quran Karim. Ya, karena ada satu kelompok yang mereka hanya berpegang kepada Al-Quran dan menolak sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka orang-orang yang menolak hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan hanya mau berpegang dengan Al-Quran Karim. Niscaya mereka tidak menyelisih Al-Quran itu sendiri. Dan kita akan baca lanjutan dari ucapan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Wa minal ma'lum, ya kemarin kita sampai dengan famasahha an Rasulillah. Ya, ini yafina al-amal bil Quran wa yaquluna yafina al-amal bil Quran. Nah, wa minal ma'lum, betul. Pak Sasoro. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala syarih rahimahullah, wa minal ma'lumi wal muqarrari annal amala bisunnati minal amali bil Qur'an. Lianna Allah jalla wa ala yaqul wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa haula'i yaquluna yakfina al-Qur'an. Wa qala jalla wa ala may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Wa qala ta'ala wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Wa qala wa ati'ur rasula la'allakum turhamun. Fa haula'i kadzabu fi qaulihim na'malu bil Qur'an fahum lam ya'malu bil Qur'an lamma at-talu sunnata. Nah, dan kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan wa minal ma'lumi wal muqarrari annal amala bi sunnati minal amal bil Qur'an. Dan di antara perkara yang maklum, perkara yang telah diketahui oleh kaum muslimin, dan ini perkara yang telah ditetapkan bahwasanya ya, al-amala bi sunnah, beramal dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini termasuk mengamalkan Al-Quran. Jadi mengamalkan sunnah itu berarti mengamalkan Al-Quran.
Kalau ada orang yang dia menolak sunnah untuk diamalkan, itu sama saja dia menolak Al-Quran itu sendiri. Ya. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan beberapa ayat. Yang ayat ini ayat yang sudah beliau bawakan di antaranya, ya, yang menunjukkan bahwasanya barang siapa yang dia mengamalkan sunnah berarti dia telah mengamalkan Al-Quran. Barang siapa yang dia mentaati Rasulullah maka dia telah mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma ataakum ar-rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang Rasulullah SAW berikan kepada kalian, ambillah. Dan apa yang Rasulullah tinggalkanlah. Karena hal ini terdapat perintah untuk mengambil apa yang datang dari Rasulullah SAW. Apa yang datang dari Rasulullah? Sunnah, hadis-hadisnya. Ya. Dan ada larangan untuk meninggalkan, perintah untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Maka orang yang dia hanya beramal dengan Al-Quran saja, ya, dia tidak mau mengamalkan hadis-hadis Nabi SAW, menolak hadis, berapa? Dia mengingkari Al-Quran itu sendiri. Di antaranya mengingkari ayat ini. Nah, ayat ini berisi perintah untuk mengikuti orang sunnah Nabi SAW. Wa haula'i yaquluna yakfina Al-Quran. Mereka orang-orang yang mengingkari sunnah itu mengatakan cukup bagi kita Al-Quran. Ya, di antara ya sebab mengapa mereka hanya mencukupkan Al-Quran dan mereka menolak hadis-hadis Nabi SAW. Kata mereka adalah karena Al-Quran diriwayatkan dengan mutawatir sampai kepada kita berkata mutawatir dan memberikan faedah ilmu yakini yang qat'i, yaitu memberikan faedah ilmu yang pasti yang tidak ada keraguan dalam Al-Quran. Itu sepakat kita. Tapi kemudian mereka menolak sunnah karena sunnah itu tidak memiliki ilmu yakin. Karena kebanyakan hadis-hadis Nabi SAW itu diriwayatkan tidak secara mutawatir, tetapi kebanyakan hadis itu akan ahad, ya, tidak mutawatir, sehingga ya, yufidud dhon, memberikan makna dhon, hanya prasangka saja dalam apakah ini sahih atau dhaif. Apakah hadis ini benar-benar datang dari Nabi SAW ataukah tidak? Ya, tidak pasti. Kenapa? Perawinya ahad, dia diwakil ya dengan perawi yang batasannya tidak sampai kepada derajat mutawatir, sehingga mereka menolak ya sunnah Nabi SAW ya, dan hanya berpegang kepada Al-Quran Karim. Wa qala jalla wa ala man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Wa qala ta'ala wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Wa qala waqi'ur rasul la'allakum turhamun. Ini beberapa ayat dalam Al-Quran Karim yang dibawakan oleh Asy-Syaikh ya, yang berisi tentang perintah agar kita mengikuti Rasulullah SAW. Mengikuti Rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang dia mentaati Rasul, mengikuti sunnah-sunnahnya, mengambil sunnahnya, maka berarti dia telah mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala, mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang dia mentaati Rasulullah, maka dia telah mentaati Allah. Mafhum mukhalafahnya. Ya, ada sebuah kaidah di dalam usul fikih itu namanya mafhum mukhalafah. Ya, apa maksud mukhalafah? Pemahaman kebalikannya. Kan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang dia mentaati Allah, mentaati Rasulullah, maka berarti dia mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemahaman kebalikannya kan, barang siapa yang dia tidak mentaati Rasulullah, makanya dia tidak mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama saja barang siapa yang dia menolak sunnah, berarti dia menolak Al-Quran Karim.
Siapa yang dia menolak sunnah, sama saja dia menolak Al-Quran Al-Karim. Fattabi'uhu la'allakum tahtadun. Maka ikutilah oleh kalian dia, yaitu Rasulullah SAW, la'allakum tahtadun, niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk. Wa atiqur rasul la'allakum turhamun, dan taatilah Rasul, niscaya kalian akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak ya dalil dari Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu atiqullaha wa atiqur rasul wa ulil amri minkum. Banyak sekali. Fahaulani kadabu fi qaulihim na'malu bil Qur'an, sehingga orang-orang yang mereka menolak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hanya mau mengambil Al-Quran saja, mereka berdusta dengan ucapan mereka sendiri, kita beramal dengan Al-Quran. Ini jadi ya dusta. Kenapa? Ya, karena mereka mengingkari Al-Quran itu sendiri. Mahlukannya baru Al-Quran. Mereka pada hakikatnya tidak beramal dengan Al-Quran. Lanta'aftarus sunnah, ketika mereka meniadakan sunnah, tidak menerima sunnah, menghilangkan sunnah untuk diamalkan. Ya. Ini dari satu sisi. Ya, adapun dari sisi yang lain, ya, kesesatan mereka ingkar sunnah Qur'aniyun, ya, maka sangat banyak sekali. Ya. Karena apa? Dia menjelaskan, ya, wa aidan fal Qur'anu fihi mujmalatun. Wa aidan fal Qur'anu fihi mujmalatun. Was sunnatu hiya allati tubayyinuha wa tufassiluha. Allah jalla wa ala yaqulu li nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Fas-sunnatu laha irtibatun wathiqun bil Qur'ani li'annaha bayanun lahu wa tawdihun wa hiya tafsilun limujmalihi wa taqyidun limutlaqih, wa qad yunsaqul Qur'anu bis-sunnati was-sunnatu bil-Qur'ani wal-Qur'anu bil-Qur'ani was-sunnatu bis-sunnati fala budda min hadhil matalib al-'azimatu min hadhil matalib al-'azimati wa bihadal yu'lamu manzilatun as-sunnatu minal Qur'ani manzilatus sunnati minal Qur'ani wa makanatuha fil Islam. Baik. Kemudian berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, wa aidan fal Qur'anu fihi mujmalatun was sunnatu hiya allati tubayyinuha wa tufassiluha. Wallahu jalla wa ala yaqulu li nabiyhi wa anzalna ilayka dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Dan juga Al-Quran, di dalam Al-Quran, yaitu Al-Quran berisi ayat-ayat yang mujmal. Ini disebutkan oleh ulama. Ya, bahwa Al-Quran berisi ayat-ayat yang bersifat mujmal. Mujmal masih global maknanya. Ya, maknanya masih belum global. Tidak berisi perincian-perincian. Ya. Coba bayangkan kalau seandainya Al-Quran berisi perincian seluruh masalah. Ya, wah, mungkin Al-Quran semoga apa coba. Ya, untuk hikmahnya Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala jadikan ayat-ayatnya itu mujmal. Dan nanti apa? Yang menjelaskan adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mujmal. Contohnya apa?
ayat-ayat tentang sholat. Ayat-ayat tentang sholat isinya hanya berisi tentang perintah untuk melaksanakan sholat, perincian ya sholat apa saja. Tidak ada dalam Al-Quran Al-Karim. Ya, tidak ada dalam Al-Quran. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya tidak disebutkan. Kemudian tata caranya, subuh berapa rakaat, ya. Kemudian zuhur berapa rakaat, ini tidak disebutkan dalam Al-Quran. Al-Quran bersifat mujmal. Yang menjelaskan adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa sunnatu hiya allati tubayyinuha wa tufassiluha. Dan sunnah itulah yang dia menjelaskan dan merinci sesuatu yang mujmal, ayat-ayat yang mujmal di dalam Al-Quran Al-Karim. Waktu sholat, ya, waktu sholat zuhur dalam Al-Quran tidak disebutkan. Waktu sholat asar tidak disebutkan. Ya, waktu sholat, ya, kemudian kefiyahnya juga, bacaan-bacaan dalam sholat apa tidak disebutkan. Karena mujmal. Ya, menjelaskan adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di antara ya, kedudukan sunnah terhadap Al-Quran adalah Al-Quranu as-sunnatu mufassilatun wa mubayyinatun bil Quran. Sunnah itu dia salah satu di antara fungsinya atau tugasnya adalah menjelaskan dan merinci apa yang mujmal dalam Al-Quran. Yang mujmal dalam Al-Quran juga tentang puasa, ya. Puasa sifatnya masih mujmal, ya. Ya hanya puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, puasa-puasa yang sunnah tidak ada disebutkan. Ya. Yang merinci sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sunnah yang menjelaskan dan merinci. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada Nabi-Nya, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim. Di dalam surat An-Nahl ayat 44 Allah berfirman, wa anzalna ilaika dzikra, dan kami turunkan kepada wahai Muhammad adzikra. Apa maksud adzikra di sini? Sunnah, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Litubayyina lin-nasi, agar engkau menjelaskan kepada manusia manuzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka. Apa diturunkan kepada mereka? Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada orang-orang yang beriman. Ya. Kemudian untuk menjelaskan Al-Quran, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka adzikra dalam ayat ini maknanya adalah as-sunnah. Wa anzalna ilaika dzikra, dan kami turunkan kepada Muhammad adzikra, yaitu hadis. Ya, hadis itu salah satu di antara wahyu. Ya, hadis beda dengan Al-Quran dengan hadis. Kalau Al-Quran wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, lafaz dan maknanya dari Allah. Lafaz dan maknanya dari Allah. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menerima Al-Quran itu dengan lafaznya. Ya. Lafaz dan maknanya sudah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi tidak berubah-ubah. Ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga wahyu dari Allah. Wahyu. Hanya saja kalau hadis maknanya dari Allah, lafaznya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya dari Allah, lafaznya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah turunkan kepada Nabi Muhammad wahyu berupa hadis, sunnah, untuk menjelaskan kepada manusia Al-Quran yang Allah turunkan kepada mereka. Fasunnatul irtibatun wa fiqhun bil Quran, dan sunnah memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan Al-Quran, tidak bisa dipisahkan. Al-Quran dan sunnah tidak bisa dipisahkan. Li'annaha bayanun lahu wa tawdihun, karena sunnah itu merupakan penjelasan bagi Al-Quran,
penjelasan dari Al-Quran. Sunnah merupakan penjelasan dari Al-Quran. Wahiyat tafsirun li mujmalihi, dan sunnah itu merinci ayat yang mujmal dalam Al-Quran, yang sifatnya mujmal. Wa ta'yidun li mutlaqihi, sunnah juga mentakyid ya ayat-ayat yang sifatnya mutlak ya. Wa qad yunsahul Qur'anu bis sunnah, kemudian juga nanti sunnah juga bisa menasakh di dalam ayat Al-Quran, baik menasakh lafadznya atau menasakh hukumnya ya. Maka ada ayat-ayat yang mansukh, ayat dalam Al-Quran kemudian mansukh dinasakh oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, hukumnya ya. Diantaranya apa? Diantaranya adalah hadis tentang rodoah, tentang menyusui ya, seperti disebut oleh Aisyah radhiyallahu taala anha ya, kana nabi sila ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asyru rodoatin ya. Dahulu di antara yang diturunkan kepada Rasulullah SAW berupa Al-Quran adalah di dalam Al-Quran itu ada ayat yang bunyinya apa? Ada 10 kali menyusui, asyru rodoatin ya. Ada ayat yang berisi apa? Dalam masalah persusuan ya. Seorang bayi itu apabila dia menyusui sudah 10 kali menyusui, maka dianggaplah dia sebagai anak persusuan, anak persusuan. Kemudian ayat ini dihapuskan lafaz dan maknanya dan hukumnya oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di dalam hadis disebutkan apa? 5 kali persusuan, 5 kali menyusui ya, di dalam hadis disebutkan 5 kali menyusui. Jadi apabila seorang anak bayi itu kemudian menyusui kepada bukan ibunya ya, bukan kepada ibunya ya, apabila sudah 5 kali menyusui sampai kenyang, maka dia menjadi anak persusuan ya, namanya anak persusuan. Ini jarang terjadi ya. Dan nanti anak sepersusuan ya, ini menjadi apa? Hukumnya seperti nasab kepada saudara sepersusuannya. Jadi seperti nasab ya, seperti satu nasab dengan saudara sepersusuannya. Misalnya seorang wanita ya, seorang wanita, dan dari itu juga Nabi SAW ketika beliau masih kecil ya, pernah dititipkan kepada siapa? Halimah Sa'diyah ya, disusukan karena dahulu terkenal di balik Sa'diyah. Halimah itu susunya banyak karena dia banyak kambing ya. Dan ada beberapa yang sepersusuan dengan Rasulullah SAW. Ada seorang wanita dia menyusui bukan anaknya ya, atau dia punya anak perempuan dia menyusui. Kemudian ada anak orang lain laki-laki menyusui juga, maka anak laki-laki ini dengan anak itu seperti apa hukumnya? Seperti satu nasab, satu ibu ya, nggak boleh menikah, berarti hukumnya mahram yaitu dengan syarat 5 kali menyusui sampai mengenyangkan ya. Ini dinasakh oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sunnah yang nasakh menghapuskan hukum dan lafaz di dalam Al-Quran Al-Karim. Wal Quran wa sunnatu bil Quran, dan juga ada sunnah hadis yang dinasakh dengan Al-Quran. Wal Quran bil Quran wa sunnatu bis sunnati fala budda min hadhihi al-maqalidil 'azimah ya. Ini pembahasan masalah usul fikih, dan ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah, ma nansakh min ayatin ya. Apa ayat apa yang kami nasakh kalau siha nanti bi khairin minha, maka kami datangkan yang lebih baik dari Al-Qur'an dinasakh oleh sunnah. Ada juga sunnah dinasakh oleh Al-Quran Al-Karim.
fala budda min hadhihi al-matalib al-'azimah. Kalau seandainya kita tak beramal dengan sunnah, hanya beramal dengan Al-Quran, nah keliru. Padahal hukumnya sudah dihapuskan oleh hadis. Meskipun lafaznya masih ada. Berarti maka perkara yang batil. Wa lihadza yu'lamu manzilatus sunnati minal Qur'ani wa qira'atuha fil Islam. Maka dengan dalil-dalil ini kita mengetahui kedudukan sunnah dari Al-Quran, ketinggian sunnah dan tempatnya di dalam Islam sangat besar. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala sampai beliau menyebutkan Al-Qur'anu ahwaju ila sunnati ila sunnati ila Al-Quran. Al-Quran lebih butuh kepada sunnah daripada sunnah kepada Al-Quran. Artinya karena sunnah menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Quran, sementara Al-Quran tidak menjelaskan sunnah. Ya, sehingga Al-Quran sangat membutuhkan sunnah. Ya, sunnah sangat dibutuhkan oleh Al-Quran. Intinya Al-Quran dan sunnah tidak bisa terlepas. Ya, saling berkaitan. Orang yang hanya berpegang saja dengan Al-Quran sesat dia, masih akan sesat. Orang yang hanya berpegang dengan sunnah saja tanpa Al-Quran juga sesat. Ya, maka yang benar adalah berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah. Nah, wa haulul ladzina yakni as-sunnah. Baik. Kemudian saya sudah menjelaskan wahai alladzina yuriduna 'anis sunnati qad akhbara anhum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang mereka menyimpang dari sunnah, mereka berpaling dari sunnah, tidak mengamalkan sunnah, tidak mau mengamalkan sunnah, hanya beramal dengan Al-Quran saja. Ini telah dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahab para minhum, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan kita dari mereka agar kita tidak menjadi mereka. Faqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ala yushiku rajulun syab'anu muttaqiun ala alikatihi yuhaddithu bi hadithin min hadithi fayaqul bainana wa bainakum kitabullahi azza wa jalla fama wajadna fihi min halalin istahlalnahu wa ma wajadna fihi min haramin harramnahu ala wa inna ma harrama Rasulullah mithlu ma harrama Allah. Ketahuilah ada yushiku, hampir saja rajulun syab'an, ada seorang laki-laki yang
kenyang, syab'an, muttaqiun ala alikatihi, dia bersandar di tempat duduknya, yuhaditsu bi haditsin min hadithi, kemudian dia berbicara menyebutkan tentang hadisku. Fayaqul, jadi dia berkata, bainana wa bainakum kitabullah azza wa jalla, antara kami dan antara kalian adalah Al-Qur'anul Karim, kitabullah. Kama wajadna fihi min halalin istahlalnahu, apa yang kami dapatkan di dalam Al-Quran perkara yang halal, maka kami halalkan. Wa ma wajadna fihi min haramin haramnahu, dan apa yang kami dapatkan dalam Al-Quran dari perkara yang halal, maka kami haramkan. Ala wa inna ma harrama Rasulullah mithlu ma harrama Allah. Ketahuilah, kemudian Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah sesungguhnya apa yang diharapkan oleh Rasulullah itu seperti apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi SAW telah menyebutkan, nanti ada seorang laki-laki yang dia dalam keadaan kenyang, kemudian dia duduk di tempat duduk, kemudian dia berbicara kepada orang-orang. Ya, antara kami dengan kalian ada Al-Qur'anul Karim. Apa yang ada dalam Al-Quran kami halalkan, dan apa yang diharapkan dalam Al-Quran kami haramkan. Hanya beramal dengan Al-Quran saja, tidak kita beramal dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah digambarkan oleh Rasulullah. Ada kelompok yang hanya beramal dengan Al-Quran saja. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, wa inna ma'ala wa inna ma'harama Rasulullah mithlu ma harama. Ketahuilah sesungguhnya apa yang diharapkan oleh Rasulullah itu juga apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuti'ul Qur'ana wa yafrahu ma'ahu yakni as-sunnah. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku telah diberikan Al-Qur'an dan yang semisalnya bersama Al-Quran. Apa semisal Al-Quran? Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah ayat Allah berfirman, wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kepada Muhammad al-kitaba, yaitu Al-Quran, wal hikmah. Apa dan hikmah? Apa hikmah? Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala ta'ala wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran dan hikmah. Makna dari hikmah di sini, Al-Kitab wal Quran wal hikmatu hiya sunnah. Hikmah dalam ayat ini adalah Al-Quran, Alkitab, Al-Quran, dan hikmah itu adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga merupakan pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hadisnya. Ya, taraktu fikum amrayni, telah aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Ya, lan tadillu in tamassaktum bihima. Ya, yang kalian tidak akan sesat apabila kalian berpegang teguh dengan keduanya. Ala huwa kitabullahi wa sunnati. Ketahuilah dua perkara itu adalah Al-Quran dan sunnahku. Dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan kita tidak akan sesat apabila kita berpegang teguh dengan kedua, Al-Quran dan sunnah. Ini maknanya, ya, mafhum mukhalafahnya, ya, adalah apabila hanya berpegang dengan satu saja, berpegang dengan Al-Quran saja tanpa sunnah sesat, atau berpegang dengan sunnah saja tanpa Al-Quran, ini juga sesat. Harus keduanya, Al-Quran dan sunnah yang dapat jaminan dari Rasulullah SAW. Dengan tadillu in tamassaktum bihima, kalian tidak akan tersesat apabila kalian berpegang teguh dengan keduanya.
Fasunnatu la budda minha, maka sunnah harus berpegang kepada sunnah. Wa hiya al-aslu tsani min usul adillatil mujma' 'alaiha. Dan sunnah itu merupakan dalil yang kedua. Al-aslu tsani, al-aslu di sini maknanya adalah dalil. Yang kedua dari dalil-dalil yang disepakati oleh para ulama. Ini ada dalam bahasa usul fikih Nanti kalau aku belajar usul fikih, nanti ada bab tersendiri yaitu al-adillah asy'ariyah tentang dalil-dalil syar'iyyah. Maka Al-Qur'an ada penjelasannya nanti yaitu Al-Qur'an Kemudian ada as-sunnah. Yang kedua as-sunnah. Kemudian yang ketiga ijma. Apa itu ijma? Kemudian nanti ada qiyas. Dan nanti ada dalil-dalil yang tadi kita sebutkan. Yang diantaranya adalah istishad. Kemudian istihsan. Kemudian ada masalah al-musalah. Ada qaul sahabi. Ada syariat sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Apa yang dari itu bukan kamu harusnya kita sudah belajar itu juga usul fikih. Dasar ada kitab Waraqah, itu kan dasar harus dikaji itu. Sudah bertambah ilmu kita. Lagi kita sudah puluhan tahun ngaji, nggak nambah ilmu. Harus kita boleh ngaji seperti itu, ngaji kita. Nah, kita lanjutkan. Walakin berobat. Selesai. Selesai. Sunnatul lail. Walakin berobat. Wala ibaratan bi khilafi haula'i alladziina yu'riduna anha li'annahum imma khawarij aw juhalun aw muta'alimun aw lahum a'radun sunnatun sayyi'atun yuriduna idfa'ad dini syai'an fala yu'taddu fi khilafihi wala yundaru ila qawlihi bal yukhadu bi sunnati sahihati sawa'an fil furu'i aw fil usul wala yu'addibu bi qawlihi wala yu'taddu bi qawlihi ahbaru al-ahadi la yukhadu biha fi al-qawli innama yukhadu biha fi furu'i li'annaha adillatun dhanniyatun. Aku Rasulullah Al-Fazal melanjutkan wala ibratan bi khilafi haula'i alladziina yuriduna anha. Maka perselisihan mereka terhadap ahlu sunnah wal jamaah karena mereka tidak mau berpegang dengan Al-Quran dengan sunnah Nabi SAW. Mereka hanya berpegang dengan Al-Quran, maka makin anggap, usah dianggap tidak lagi berkata khilaf dihadir. Jadi ketika mereka tidak mau berpegang dengan sunnah Nabi SAW, sudah usah dianggap li'annahu imma khawarij. Karena orang seperti ini pemahamannya imma khawarij, ada pemahamannya khawarij dengan khawarij memang dia banyak yang berlangsung sunnah Nabi SAW. Banyak beberapa mereka hanya mempegang Al-Quran sehingga mereka tidak paham apa yang ada dalam Al-Quran karena mereka tidak mau berpegang dengan sunnah Nabi SAW. Al-Juhalu atau memang dia orang bodoh. Ayo berpegang dengan Al-Quran, kalau berpegang dengan sunnah kita dia orang bodoh. Atau bukan animuna, atau memang dia orang yang sok pintar, orang yang sok pintar. Allahum agraduk sayyi'atun yuriduna idfa'ad din syai'an fa syai'an.
Ataukah mereka ini orang yang hanya berpegang dengan Al-Quran, menolak sunnah, mendakwakan ajak orang-orang? Mereka orang-orang yang memiliki tujuan-tujuan yang jelek, ya, yang ingin apa? Menghancurkan agama ini, ingin merebutkan agama ini sedikit demi sedikit. Biasa itu apa? Orang-orang orientalis, orang-orang orientalis, atau juga kalau zaman ini orang-orang liberalis, ya, orang-orang liberalis, orang sunnah mereka. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mematikan agama ini sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Dan orang-orang liberalis mereka adalah orang-orang zindik sebenarnya, yang mereka melakukan hal itu demi uang, ya. Mereka dibayar oleh musuh-musuh Islam. Falayutadu bihilafi, maka dari dianggap ya, perselisihan mereka ketika mereka menghindari sunnah. Walayutadu ila qaulihim, dan ucapan-ucapan mereka ya, tidak perlu dilihat. Bal yukhadu bisunnati sahihati, akan tetapi kita ambil sunnah yang sahih, sawa'an fil furu'i aw fil usul. Ya, sama saja apakah sunnah tersebut di dalam masalah fikih, masalah fikih, ya, yang berkaitan dengan amalan-amalan sholat hamba, ataukah di dalam masalah usul, di dalam masalah akidah. Wajib, ya, dan dimandatkan sunnah wal jamaah untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, ya, berpegang dengan Sunnah baik di dalam masalah usul akidah ataupun di dalam masalah furu', di dalam masalah fikih. Ya, bukan hanya mengambil sunnah untuk masalah fikih, masalah akidah yang dari Al-Quran. Jadi ada sebagian firqah yang imbang, ya, yang diantaranya adalah kelompok Mu'tazilah, yang mereka mengambil masalah akidah hanya dari Al-Quran. Adapun ya, dari sunnah tidak, kecuali yang mutawatir, Walau biqaulihim akhbarul ahadi la yukhadu biha fil aqaidi illa ma yukhadu biha fil furu'i annaha adillatu dhanniyyah. Yang Mu'tazilah, yang termasuk di antaranya yang Mu'tazilah gaya baru ini, HTI, Hizbut Tahrir, yang menolak sunnah di dalam masalah akidah, sehingga mereka mengingkari adab kubur, yang mengingkari adab kubur, ya, dan mengingkari hal-hal yang lainnya. Kenapa? Karena beranggapan bahwasanya di dalam masalah akidah harus didekatkan dengan hadis yang mutawatir. Hadis yang mutawatir. Sekarang hadis mutawatir itu apa? Sedikit jumlahnya. Kalau hadisnya tidak mutawatir tapi ahad, maka tidak bisa digunakan untuk menetapkan masalah akidah. Kenapa? Karena hadis ahad adillatun dhanniyyah. Dan kita sebutkan ada dalil yang ditetapkan dengan apa? Dengan prasangka belum pasti benar. Ya, memang di dalam batasan hadis ahad itu ya dhanniyyah, bukan qat'iyah. Karena itu ada ulama yang ketika berkata berbeda pendapat dalam sebuah hadis. Ada ulama mengatakan hadis ini sahih, ada yang mengatakan hadis ini dhaif. Ya, sehingga mereka mengatakan bahwasanya kalau seandainya hadisnya ahad, maka tidak bisa dijadikan sebagai hujjah dalam masalah akidah atau dunia. Belum pasti kebenarannya. Apakah hadis itu betul-betul datang dari Nabi ataukah tidak? Maka Ahlus Sunnah tidak. Ya, Ahlus Sunnah berpegang dengan sunnah Nabi SAW meskipun khabar ahad, ya, di dalam masalah akidah. Coba bayangkan kalau seandainya kita tidak menetapkan akidah dengan hadis ahad, berapa permasalahan agama yang akan hilang? Permasalahan agama akan hilang. Ya. Nah, Ahlus Sunnah mengatakan hal itu. Naqulu dzanniyatun indakum. Ini sebenarnya
istilah di dalam masalah ilmu hadis. Ada istilah mutawatir, ada istilah hadis ahad. Itu adalah istilah yang ada muncul belakangan pada zaman para ulama dahulu, zaman salaf dari dalam A'immatul Arba, Mutaqaddimin, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, belum dikenal istilah apa? Ada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Dan istilah mutawatir dan hadis ahad itu dimunculkan oleh ahlul kalam. Jika kemudian mereka mengatakan mutawatir, ini memberikan apa? Memberikan faedah qat'i, pasti. Kemudian hadis ahad memberikan faedah dhanni, tidak pasti. Sehingga itu pun dimasukkan ke dalam kitab-kitab mustalah hadis. Dan ini ada istilah yang dimunculkan oleh ahlul kalam. Ahlul kalam. Baik, naqulu fadl. Naqulu qadiyatun. Selamat. Satu. Kalau terus. Amma inda ahli al-imani faliya laysat dhaniyatan bal hiya tufidu al-yaqina ma kanat sahihatan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa hiya tufidu al-alam Ilma wa laysat dhaniyatan wa yuqadu biha fil aqaidi wal mu'amalati wal mu'amalati wa hiya ghairiha wa fi ghairiha. Ucapan ahlu sunnah terhadap ucapan Mu'tazilah dan yang lainnya yang mereka menetapkan hadis ahad di dalam masalah furu', masalah fikih saja, dan tidak menetapkan hadis ahad di dalam masalah akidah. Namun dhaniyah berbeda, dhaniyah menurut kalian. Sama saya seperti itu. Ini dhaniyah menurut kalian. Amma inda ahli imani fahiya laysat dhaniyatan. Adapun menurut orang-orang yang beriman, maka hadis ahad yang datang dari Rasulullah SAW itu bukanlah dhaniyah. Bal hiya tufidul yaqin, akan tetapi memberikan faedahnya yakin. Kalau hadis itu sahih dari Rasulullah, maka memberikan faedahnya yakin. Madamat sahih an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fahiyya tufidul ilma. Selagi hadis itu sahih dari Rasulullah SAW, maka dia memberikan faedah ilmu, dan kita harus yakin warisat dhaniyah, dan sifatnya bukan prasangka. Fayukhayyu biha fil aqaidi, maka diambil dengan sunnah yang sahih tersebut meskipun ahad di dalam masalah akidah, di dalam masalah muamalah, di dalam masalah ibadah, dan di masalah yang lainnya. Dalilnya dari Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa wa ma ataakum ar-rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Allah berfirman, apa yang Rasul berikan kepada kalian ambillah. Dalam ayat ini Allah tidak bedakan. Kalau kita ambil, kalau ahad jangan. Tapi Allah menyebutkan apa yang Rasul berikan kepada kalian, ambil semuanya. Selagi itu datang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak menggunakan hadis atau yang mutawatir atau hadis ahad. Allah memberikan agar kita mengambil semua yang datang dari Rasulullah SAW, dan yang datang dari Rasulullah SAW hadis mutawatir dan hadis ahad yang sahih. Ada yang dhaif tidak? Yang sahih. Nah, ketika ada hadis yang sahih, sunnah yang sahihah yang berisi tentang masalah akidah, maka kita ambil. Kalau memberikan faedah ilmu yakin, maka seperti ahlu sunnah, banyak hadis yang sahih, hadis yang makbul. Apabila di dalam masalah akidah, maka kita harus imani.
harus kita imani. Apabila hadis tersebut sahih berisi tentang amalan-amalan, maka kita harus mengamalkan. Jadi disebutkan oleh para ulama ahli sunnah sejak dahulu hingga hari ini. Kemudian al-asl salis, dalil yang ketiga yang disepakati oleh para ulama setelah Al-Quran dan Sunnah adalah al-ijma'. Insyaallah ta'ala kita akan bahas pada pertemuan akan datang. Ini kalau kita bahas ijma' secara luas, ini masuk ke dalam bab usul fikih atau ijma'. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Naktafi bihadzal qadar. Aku berkata sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.